Shalom. Nah, adik-adik kelas pelajar dan tunas remaja, kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Buat kami kelas pelajar dan tunas remaja beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan, bergirang buat Tuhan. Kita akan berkata, kasih Allah melingkupi saya. Amin.
Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, keselamatanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kita bergirang buat Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Allah itu baik. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. 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 Ada yang ada di rumah, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan pujian, kita berkata, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, berkenangan-Mu yang teguh.
bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua berkenanganmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau buka hati kami, Engkau urapi kami, biarlah pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Pimpin kami Roh Kudus. Haleluya. Amin. Salam adik-adik sekolah minggu kelas tunas remaja dan kelas pelajar, apa kabar semuanya? Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan menolong setiap adik-adik semua. Amin. Hari ini firman Tuhan yang kami bagikan bagi kita semua yaitu di dalam kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Amin. Tema hari ini yaitu belajar dari semut. Nah adik-adik, kita melihat semut. Semut adalah serangga kecil yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar luas, hidup dalam koloni-koloni. Koloni sering disebut sebagai sebuah kerajaan. Dalam Alkitab, semut terkenal karena rajin dan berhikmat secara naluri. Amsal menyebut semut untuk menunjukkan sifat keras serangga-serangga kecil ini. Menggambarkan juga bahwa dia membuat rencana sebelum untuk masa-masa ketika makanan sukar diperoleh. Apa yang dapat kita belajar dari semut? Yang pertama yaitu bijaksananya. Amsal 6 ayat yang ke-8 dan Amsal 30 ayat yang ke-25. Di dalam Amsal 6 ayat 8 dan pasal 30 ayat 25 menggambarkan bahwa semut adalah suatu bangsa. Firman Tuhan berkata, semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Artinya dia menyediakan segala sesuatu dengan baik adik-adik. Dari ayat ini kita mau belajar bijaksana, yaitu mempergunakan waktu-waktu yang ada. Karena hari-hari ini semakin jahat, semakin sukar, dunia penuh dengan kejahatan. Jadi mari kita mau mempergunakan waktu dengan baik. Orang bijaksana adalah orang yang selalu mempersiapkan waktunya. Orang yang bijaksana adalah orang yang mempersiapkan segala sesuatu atau membangun dasar iman kepada Tuhan Yesus. Contohnya dia suka membaca firman Tuhan, contohnya dia suka berdoa, contohnya dia suka mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Mari kita mau belajar untuk hidup bijaksana, untuk mempermuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Sedangkan orang yang tidak bijaksana itu orang yang tidak suka berdoa, orang yang tidak suka membaca firman Tuhan, tidak suka mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Firman Tuhan berkata, Alkitab menggambarkan adik-adik bahwa orang-orang demikian sepertinya dibangun di atas
dasar iman yang tidak kuat atau tanpa fondasi. Tetapi orang bijaksana itu membangun dasar iman di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus, atau memiliki fondasi yang kuat, yaitu dia selalu merenungkan, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik, mari kita mau belajar untuk hidup bijaksana, ya. Adik-adik bisa baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27. Jadi adik-adik, mari kita mau hidup bijaksana dan membangun hidup kita di atas dasar iman yang tak tergoyahkan, di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua yaitu taat. Amsal 6 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, tetapi apa yang terjadi? Dia melakukan dengan taat dan setia. Dia mengerjakan atau dia mengumpulkan makanannya dengan tanpa pengaturnya atau pengasuh atau tanpa pemimpinnya. Dari ayat ini kita mau belajar bahwa walaupun tidak ada yang mengawasinya atau memimpinnya, tetapi dia mengerjakan dengan setia atau taat. Setia artinya dapat dipercaya. Ini adalah gambaran Tuhan Yesus yang taat dan setia sampai mati di atas kayu salib. Adik-adik bisa baca di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Amin. Jadi adik-adik, kita mau belajar taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga yaitu dia menyediakan rotinya. Amsal 6 ayat yang ke-8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah adik-adik, kami percaya bahwa di masa muda kita pasti memiliki cita-cita dan masa depan. Namun kita harus tahu bahwa untuk mencapai masa depan kita harus bekerja keras dan mempersiapkan segala sesuatu dan percaya akan firman Tuhan. Amsal 23 ayat 18 firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan di sini adik-adik adalah bagaimana dengan keselamatan kita. Kita tahu bahwa kita diselamatkan karena iman kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita harus tahu bahwa kita masih ada di dalam dunia ini yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan godaan untuk mau menjatuhkan kita anak-anak Tuhan untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Jadi sangat penting di dalam hidup kita bahwa firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengerjakan setiap keselamatan kita. Filipi 2 ayat yang ke-12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Jadi adik-adik, mari kita mau bekerja keras untuk menyediakan masa depan kita di dalam Tuhan Yesus. Kita melihat adik-adik contoh di dalam Alkitab, Tuhan Yesus juga menyediakan atau Tuhan Yesus juga bekerja keras untuk menyelamatkan kita dari hukuman maut. Ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati, dikuburkan pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus juga menyediakan tempat bagi kita. Artinya bahwa dia bekerja keras. Jadi bukan saja dia bekerja keras untuk menyelamatkan dosa-dosa kita atau menyelamatkan kita dari hukuman maut, tetapi Tuhan Yesus juga memberi jaminan bagi kita. Dan Tuhan Yesus naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita. Firman Tuhan berkata bahwa dia akan datang kembali untuk membawa kita ke tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Adik-adik bisa baca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ketiga. Firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Dari ayat ini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, juga menyediakan tempat bagi kita, supaya di mana Tuhan Yesus berada, kita pun juga berada. Untuk itu jangan khawatir, namun kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Amin.
Jadi menjadi kesimpulan dari firman Tuhan hari ini yang kita dengar, yaitu jadi adik-adik, kita mau belajar dari semut yang selalu bijaksana, taat, dan menyediakan masa depannya. Ini adalah gambaran Tuhan Yesus yang bijaksana, taat sampai mati di atas kayu salib, mati dan dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, agar dimanapun Tuhan Yesus berada, kita pun juga berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita ucapkan doa Bapa kami, 1, 2. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik kelas pelajar dan tunas remaja, ibadah kita sudah selesai. Dan jangan lupa ikuti ibadah video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.